Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Diana Setiati, guru sejarah di SMKN 1 Buah 2 Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023. Pada kesempatan kali ini, Selasa 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi syarat uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023 dengan mengambil materi akulturasi kebudayaan Hindu-Buddha, seni bangunan, seni ukir, seni rupa, seni pertunjukan, seni sastra, dan seni aksara di kelas 10 semester 2. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktek pembelajarannya. Oleh sebab itu, mohon saran dan masukannya agar ke depannya kegiatan pembelajarannya menjadi lebih baik lagi. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sudah makan siang? Sudah. Belum? Nanti aja makan sore ya di rumah. Ini jam-jam rawan kita biasa karena kita dijadwalkannya setelah istirahat kedua dan setelah makan siang gitu ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan ketua kelasnya untuk memimpin doa bersama. Duduk siap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Silakan siapa yang mau jadi rehennya? Boleh. Silakan semuanya berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah air, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, silakan duduk lagi. Ada yang tidak hadir hari ini? Kemana tuh? Sakit. Oh. Ibu absen dulu ya. Tanggal 5 Maret. Agin? Oh, Agin sakit ya? Sudah berapa hari Agin sakit? 2 hari. Oh, dari kemarin? Sekarang baru hari Selasa ya? Sakit. Aijuju Nur Fauziah mana? Hadir. Alda Nurmia Winarti. Alia Haura Jahra. Messi Utami Nur Ihsani. Mia Mailani. Mana? Oh, ada suaranya aja. Muhammad Farel Rahadian. Sela Oktaviani Safara. Siti Hesti Nur Haifa. Siti Karisma Aulia.
Sophia Aulia Agustina. Wulan Sari. Ada yang belum dipanggil? Sudah semua? Sudah. Oke. Tadi Ibu bilang kita ada permainan. Ini untuk melatih fokus kalian. Karena sudah Ibu bilang tadi kita di jam-jam rawan. Biasanya kalau jam segini kan udah ngantuk, udah pengen pulang, ada yang lapar juga. Clue-nya adalah lakukan apa yang kalian lihat. Lakukan apa yang kalian lihat. Bisa dipahami? Oke. Pegang hidung. Clue-nya lakukan apa yang kalian lihat. Kita coba lagi. Pegang kepala. Kita berbicara akulturasi. Coba kalian lihat di depan. Ada 2 pertanyaan yang Ibu ajukan kepada kalian. Yang pertama, nanti kalau yang bisa jawab boleh angkat tangannya ya. Acungkan tangannya. Apa yang disebut dengan akulturasi budaya dan berikan contoh akulturasi budaya Hindu-Buddha di Indonesia. Pernah dengar kata akulturasi? Pernah. Apa itu akulturasi? Percampuran antara unsur-unsur kebudayaan. Ada yang beda jawabannya? Atau mau melengkapi jawabannya? Apa? Tidak ada? Percampuran unsur-unsur kebudayaan. Kalau percampuran berarti budayanya ada berapa? Lebih dari 1. Karena kalau yang 1 kan nggak mungkin dicampur ya. Kalau percampuran berarti kebudayaannya lebih dari 1 kebudayaan. Jadi kalau kita simpulkan, akulturasi itu adalah percampuran 2 kebudayaan atau lebih yang membentuk 1 kebudayaan baru tanpa menghilangkan kebudayaan aslinya. Contohnya apa? Akulturasi budaya Hindu-Buddha di Indonesia. Wayang, apalagi? Apalagi yang kalian tahu? Hanya wayang? Candi. Selain itu? Prasasti. Kenapa? Prasasti. Prasasti. Prasasti apa? Ibu mah suka gitu ya. Kalau ada kata baru ditanya lagi. Prasasti itu apa? Prasasti itu adalah merupakan tulisan yang berisi, yang menerangkan sejarah peristiwa tertentu. Peristiwa sejarah tertentu. Berarti di situ ada apa? Ada tulisan. Berarti bisa jadi akulturasi seni aksara. Nah, itu contohnya ya. Pertanyaan kedua. Pada bidang arsitektur dalam pembangunan candi hanya ada batu yang disusun tanpa perekat. Kenapa pada candi di Jawa Tengah bisa berdiri menjulang tinggi dan bisa bertahan sampai sekarang? Analisa kalian seperti apa? Bahan yang digunakan apa? Batu. Batunya yang bagaimana? Batu dengan kualitas terbaik. Kan kalau kita dengar apa namanya dongeng mah baheula cenah. Eta teh dielem make endog bobodasna. Tapi masuk akal enggak? Eta butuh telur berapa itu untuk membangun candi Prambanan atau candi Borobudur. Nah, jadi
ketika pembangunan Candi Borobudur dan Candi Prambanan atau bangunan-bangunan lain yang terbuat dari batu itu menggunakan batu yang memang kualitasnya terbaik, tidak susut oleh waktu gitu, kena hujan, kena panas, jadi masih berdiri kokoh. Nah, seperti itu. Ibu pada pertemuan kali ini akan menjelaskan tujuan pembelajaran, bisa kalian lihat di depan, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini dengan materi akulturasi kebudayaan Hindu-Buddha. Yang pertama adalah dengan kegiatan pengamatan melalui literasi digital, peserta didik mampu menganalisis hasil akulturasi kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia, termasuk bangunan, tadi seperti candi, seni rupa, seni ukir, seni pertunjukan, seni sastra, dan seni aksara dengan baik. Jadi nanti ada proses kalian untuk literasi digital, membaca secara digital. Tujuan yang kedua, dengan kegiatan diskusi dan pengamatan melalui literasi digital, peserta didik mampu membuktikan bentuk akulturasi kebudayaan Hindu-Buddha, bangunan, seni rupa, seni ukir, seni pertunjukan, seni sastra, seni aksara sesuai sumber dan data dengan baik. Nanti kalian akan mengeksplor tentang akulturasi kebudayaan Hindu-Buddha melalui literasi digital tadi. Tujuan yang ketiga adalah dengan melakukan kegiatan diskusi dan unjuk kerja secara kelompok, peserta didik mampu membuat infografis melalui aplikasi Canva, hasil akulturasi kebudayaan Nusantara Hindu-Buddha di Indonesia, bangunan, seni rupa, seni ukir, seni pertunjukan, seni aksara secara cermat dan terampil. Jadi, di akhir pembelajaran, nanti kalian membuat proyek atau proyek berupa infografis. Karena pertemuan kita ini akan 2 kali pertemuan materi ini. Hanya saja untuk pertemuan pertama, kalian nanti akan membuat infografis saja. Di pertemuan berikutnya, pertemuan kedua, nanti hasil dari infografis yang kalian buat itu akan dituangkan ke dalam Canva. Tapi pertemuan pertama pun infografis yang kalian buat nanti akan dipresentasikan tiap kelompok. Gitu. Jadi dalam pengerjaannya nanti kalian harus teliti dan selesai. Jadi tidak boleh menggantung, infografisnya harus selesai. Gitu. Ya. Mungkin kalian, Bu, materinya baru, jadi kami blank misalnya gitu ya. Hanya sedikit mungkin informasi yang kalian dapat pengetahuannya, tapi tidak apa-apa. Dengan kalian punya modal yang sudah tahu saja, pengertian akulturasi itu adalah modal kalian untuk mempelajari materi ini. Lebih luasnya lagi nanti ditambah dengan literasi yang akan kalian lakukan. Nah, Ibu akan menayangkan video, silahkan kalian simak dengan baik. Mana ini ya? Ini gambar dulu. Anak-anakku kelas 10, jika kalian melihat gambar-gambar atau foto di awal video tadi, kira-kira kita akan membahas materi apa ya pada kesempatan belajar kali ini? Cara lain ada dalam bentuk 1. Seni bangunan, 2. Seni rupa dan seni ukir, yang ketiga seni pertunjukan, 4. Seni sastra dan aksara, yang kelima sistem kepercayaan, yang keenam sistem pemerintahan, dan yang ketujuh arsitektur.
Mari kita bahas satu persatu bentuk-bentuk akulturasi yang ada di Indonesia. Berdasarkan isinya, kesusastraan dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama ada tutur atau pitutur kitab keagamaan. Yang kedua ada kitab hukum, dan yang ketiga ada wiracarita atau kepahlawanan. Bentuk wiracarita ternyata sangat terkenal di Indonesia, terutama kitab Ramayana dan Mahabharata. Kemudian, timbul wiracarita hasil gubahan dari para pujangga Indonesia, misalnya Baratayuda, yang digubah oleh Empu Sedah dan Empu Panuluh. Berkembangnya karya sastra terutama yang bersumber dari Mahabharata dan Ramayana melahirkan seni pertunjukan wayang kulit atau wayang purwa. Pertunjukan wayang kulit di Indonesia, khususnya di Jawa, sudah begitu mendarah daging. Bentuk akulturasi kebudayaan yang selanjutnya adalah arsitektur. Bentuk arsitektur dapat dilihat dari bangunan-bangunan keagamaan. Bangunan keagamaan berupa candi atau arca sangat dikenal pada masa Hindu-Buddha. Dan yang ketiga, alam atas tempat dewa-dewa. Oke anak-anak, itu tadi materi kita tentang akulturasi kebudayaan Nusantara dan Hindu-Buddha. Semoga kalian semua dapat memahaminya ya. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana tayangannya? Di awal video masih menarik ya, tapi karena durasinya ternyata sangat panjang, 16 menit 22 detik, jadi kesininya agak membosankan. Begitu? Ya, jujur aja. Ya. Dari tayangan tersebut ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, silahkan kalian membuat kelompok. Kita jumlahnya berapa? 36. Nggak hadir berapa orang? 4, berarti 32. Silahkan dibuat 6 kelompok. Berarti ada yang 5 orang, ada yang 6 orang. 4 kelompok 5 orang, 2 kelompok 6 orang. Silakan langsung berkumpul dengan anggota kelompoknya, karena Ibu akan membagikan LKPD-nya terkait dengan proses kalian untuk membuat infografis dari akulturasi kebudayaan Hindu-Buddha. Boleh? Silakan. Boleh? Ini berapa orang? Nah. Ini berapa orang? Berapa orang ini? 5 teh mana wae? Yang 6 orang kelompok mana aja? Loh, cuma 2 kelompok loh. Berarti ada yang 3 orang. Itu 3 orang, 4. Ada yang 4 orang. Kesana 1 tuh teh. Seperti yang sudah Ibu sebutkan tadi, jelaskan di awal bahwa tujuan dari pembelajaran ini ada 3, yaitu dengan kegiatan pengamatan melalui literasi digital, peserta didik mampu menganalisis hasil akulturasi kebudayaan Nusantara dan Hindu-Buddha di Indonesia, terutama dalam seni bangunan, seni rupa, seni ukir, seni pertunjukan, seni sastra, dan seni aksara dengan baik. Yang kedua, dengan kegiatan diskusi dan pengamatan melalui literasi digital, peserta didik mampu memberi argumentasi bentuk akulturasi kebudayaan Nusantara dan Hindu-Buddha sesuai sumber dan data dengan baik. Yang terakhir adalah dengan melakukan kegiatan diskusi dan unjuk kerja secara kelompok, peserta didik mampu membuat infografis melalui aplikasi Canva hasil akulturasi kebudayaan Nusantara dan Hindu-Buddha. Tetapi tadi Ibu sudah sebutkan juga, pertemuan pertama ini hanya membuat infografis.
Oke. Lihat di LKPD di sini ada identitasnya. Kalau tidak usah ya. Fase 1 mengamati video. Kemudian tuliskan pertanyaan dan permasalahan yang muncul dalam benak kalian. Tadi Ibu sudah menayangkan dan kalian sudah menyimak tayangannya. Silakan masing-masing kelompok nanti memasukkan kira-kira pertanyaan apa yang muncul dari tayangan tadi. 14 jam 3 ya. Jam 3 itu kita harus sudah mulai presentasi. Oke, silakan mulai dikerjakan. Anggota kelompoknya sudah ditulis? Sudah dibagi-bagi tugasnya? Arsitektur dan desain. Sampai 61 5 menit misalkan untuk mencari uraian analisisnya gitu informasinya. Ya, gitu. Nyari informasi. Dia tuh namanya Saronda tuh. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan LKPD pembuatan proyek tabel analisis. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kristina Nur Hasanah. Saya Siti Haifah. Selanjutnya Baik, yang pertama saya akan membacakan rencana pembuatan proyek pembuatan tabel analisis terlebih dahulu. Alat yang digunakan ada pulpen, tip X, pensil, dan penghapus. Bahan yang digunakan adalah kertas, media, internet, dan buku paket. Baik, selanjutnya saya akan membacakan uraian analisis tentang bangunan. Kegiatan pembangunan tempat ibadah seperti candi-candi Hindu-Buddha di Indonesia menggambarkan akulturasi budaya antara Nusantara dan Hindu-Buddha. Contohnya adalah Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Yang kedua ada Seni Rupa. Seni Rupa Jawa Klasik menunjukkan pengaruh kuat dari Hindu-Buddha yang terlihat dalam motif dan figur Dewa Dewi. Contohnya adalah relief, candi-candi, dan patung-patung. Nah, selanjutnya seni ukir akan dibacakan oleh
Seni ukir pada arsitektur dan benda-benda seni juga mencerminkan akulturasi ini dengan gaya ukiran yang memadukan motif-motif Nusantara dan Hindia. Misalnya ukiran pada pintu-pintu, candi dan benda-benda seni dari kayu. Seni pertunjukan seni seperti tarian, wayang, dan teater tradisional Jawa menggabungkan unsur-unsur dari budaya Nusantara dan Hindia, baik dalam ceritanya maupun dalam musik dan gerak tari. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan singkat atau pendek pembuatan proyek tabel analisis. Kelompok kami terdiri dari saya mahasiswa Indonesia, ada Fitriani, India Maria, Haifah Harimah, dan Kamiasi. Alat yang digunakan yaitu pulpen, bahan yang digunakan yaitu kertas, dan media internet. Untuk akulturasi dari bangunan, akulturasi arsitektur Nusantara dengan contohnya yang merupakan perpaduan antara gaya arsitektur Nusantara dan budaya. Untuk akulturasi dari mereka perpaduan masing-masing merupakan Nusantara dan budaya dalam istilah kultural. Misalnya pengaruh Hindia dalam bentuk seni pertunjukan tradisional Nusantara seperti tari, wayang kulit, dan teater, pengembangan mulai dan cerita dan seni sastra dan aksara. Perkembangannya sastra Nusantara yang dipengaruhi oleh ajaran dan nilai-nilai dari Indonesia. Sebelum ditutup, apakah ada yang ingin bertanya? Yaitu dapat melupakan budaya asli, sedangkan dampak positifnya yaitu dapat memajukan teknologi. Cukup. Masih ada yang bertanya? Sekian presentasi dari kelompok 2. Maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok-kelompok yang sudah presentasi. Ibu tanggapi dulu ya. Untuk penulisan tabel analisisnya sudah bagus, sudah rinci, sudah kronologis menurut Ibu. Tapi ketika penjelasannya mungkin ada beberapa dari kalian yang masih belum paham. Kan kita fokusnya ke akulturasi kebudayaan Nusantara dan Hindu-Buddha. Sementara tadi ada beberapa kelompok yang membahasnya masih secara umum. Dengan kalian sudah tahu berbagai bentuk akulturasi dari bangunan, dari seni rupa, seni ukir,
seni aksara, seni sastra, seni pertunjukan, hal baik apa yang kalian dapatkan? Atau kesimpulan dari materi hari ini? Apa kesimpulannya? Dengan materi ini, Rizky, apa? Pengaruhnya baik atau buruk? Baik. Ya, jadi akulturasi antara Hindu-Buddha dengan kebudayaan Nusantara itu memberikan dampak yang baik atau misalnya halnya baik yang ada. Nah, itu sudah sampai ke tabel analisis. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan atau kalian akan memindahkan dari tabel analisis itu menjadi infografis di Canva. Sudah paham kan ya? Paham dong. Anak TKJ masa nggak tahu Canva? Nah, Ibu percaya kalau kalian sudah paham tentang Canva, nanti bahan yang itu, LKPD yang itu jangan sampai hilang supaya nanti mempermudah kalian untuk memindahkan dari tabel analisis ke Canva-nya. Jadi materinya adalah itu, ya, itu. Ada yang mau ditanyakan dulu mengenai materi hari ini? Tidak ada, sudah cukup. Oke, persiapan untuk pertemuan berikutnya. LKPD-nya ingat jangan sampai hilang. Duduk siap. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai, beri salam.